teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Aya, dan Amir, dan saya di part terakhir podcast kita nih guys. Kalau kemarin kita udah bahas fintech, digital wealth management, sampai robo advisory. Sekarang kita bakal ngobrol tentang gimana sih teknologi ini bisa mengubah perilaku investor di era digital. Betul banget. Jadi topik ini menarik karena ternyata bukan cuma teknologinya yang berubah, tapi cara orang berpikir dan ambil keputusan soal uang juga ikut berubah. Nah, Mei, aku mau tanya nih, dari pengamatan kamu sendiri, apa perubahan paling kelihatan dari perilaku investor dan munculnya aplikasi investasi digital? Nah, jadi menurutku itu yang paling kelihatan itu dari sisi kemudahan dan kecepatan. Kan dulu orang mikir investasi itu ribet, butuh modal besar, dan harus lewat perantara. Sekarang itu semua bisa lewat ponsel, akibatnya makin banyak anak muda yang berani mulai investasi, walaupun dari nominal kecil. Ya sih aneh, aku juga lihat makin banyak teman-teman mulai investasi dari aplikasi. Tapi apakah semua itu otomatis bikin mereka jadi investor yang lebih bijak? Atau tidak? Nah, itu yang menarik. Kemudahan ini kadang bisa bikin orang tergesa-gesa. Ada juga yang investasi cuma ikutan tren tanpa analisis dulu. Jadi disinilah pentingnya literasi finansial. Karena teknologi itu alat, bukan jaminan keputusan pasti benar. Tapi aku tanya nih, kalau menurut kamu itu teknologi kayak big data dan algoritma bisa mengambil keputusan investor secara psikologis? Menurut aku sih pengaruhnya itu sangat besar ya, Mix. Karena sistem digital itu belajar dari perilaku kita sendiri. Misalnya kalau kita sering buka aplikasi, terus pas harga samai, algoritma bisa mengenali. Nah, kalau kita suka komen euforia dan dia nanti kasih notifikasi atau saran yang bisa memicu keputusan tepat. Jadi tanpa sadar sistem bisa mengarahkan cara kita bagaimana kita bertindak gitu doang. Oh, berarti kayak ada efek digital building ya, kayak dorongan halus yang bikin kita ambil keputusan tanpa sadar gitu. Iya, betul banget, Ame. Kadang sistemnya memang didesain buat bantu kita tetap konsisten, tetapi bisa jadi bumerang kalau pengguna tidak sadar sama efek psikologisnya gitu, Ame. Tapi Ame, di sisi lain, fintech juga dianggap bantu banget dalam meningkatkan inklusi keuangan. Bisa jelasin dikit maksudnya gimana? Nah, tentu. Jadi gini, inklusi keuangan itu artinya kesempatan bagi semua orang buat akses layanan keuangan. Dulu investasi cuma buat orang yang berduit atau berpendidikan finansial tinggi. Sekarang itu berkat fintech, orang yang dengan penghasilan kecil pun bisa ikut berinvestasi. Misalnya di aplikasi Bibit, cukup mulai dari 10.000 saja sudah bisa punya portofolio reksadana. Ya itu keren banget ya, Mi. Dari fintech ini bikin dunia investasi itu lebih terbuka buat semua kalangan ya. Tepat sekali, tapi tetap harus diimbangi dengan kesadaran pengguna. Kalau cuma ikutan tren tanpa tahu tujuan itu juga berisiko. Tapi sekarang aku tanya deh sama Alia. Tadi kan kamu sempat bahas soal pengaruh psikologi dan algoritma. Menurut kamu nih, di balik semua kemajuan ini, apa tantangan terbesar dari investasi digital? Menurut aku tuh ada 3 tantangan besar sih, Mi. Pertama itu keamanan data pribadi, karena semua serba online, resiko kebocoran data juga besar. Kedua itu ada ketergantungan pada algoritma itu sendiri. Kalau sistem salah membaca pola, bisa bikin keputusan investasi jadi tidak tepat. Nah, yang ketiga itu etika penggunaan data. Kadang perusahaan ini pakai data perilaku pengguna buat tujuan komersial tanpa penjelasan yang cukup. Itu bisa jadi masalah serius sih kalau tidak diawasi, menurut saya sih gitu, Ame. Nah, kalau itu saya setuju. Jadi satu sisi fintech ini membawa kemajuan luar biasa, tetapi di sisi lain juga butuh regulasi dan tanggung jawab besar dari pengembangnya. Nah, iya betul, Ame. Jadi, Ame, menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan investor biar tetap aman dan rasional di tengah kemajuan teknologi ini? Menurutku ada 3 hal sederhana. Yang pertama itu mungkin pilih platform yang jelas dan punya izin dari OJK. Dan yang kedua itu pahami dulu tujuan investasimu, jangan cuma ikut-ikutan. Dan yang ketiga itu jangan lupa belajar terus, karena dunia keuangan itu dinamis banget. Ya sih, Ame, betul banget sih. Jadi kuncinya bukan di teknologi ya, tapi itu kesadaran dan pengetahuan pengguna juga. Iya, tapi kalau dari kamu sendiri nih, gimana kamu lihat masa depan investasi digital di Indonesia?
pikirannya. Menurutku itu mungkin masa depannya itu cerah banget mungkin ya. Apalagi masyarakat kita kan semakin melek teknologi, tapi harus tetap jaga keseimbangan juga. Teknologi jalan, tapi edukasi juga, finansial juga terus harus ditingkatkan. Karena kalau dua hal itu terjalan, ekonomi juga itu kita bisa digital kita itu bisa tumbuh dengan baik, sehat dan berkelanjutan. Kami. Wah, setuju banget. Jadi bisa disimpulkan kalau vintage ini dan investasi digital bukan cuma soal aplikasi atau data, tapi juga soal perubahan cara berpikir, kedisiplinan, dan tanggung jawab finansial. Tepat sekali itu Amin. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita di part 3 ini. Ini juga sebagian dari penutup sih dari seri Vintage dan investasi digital. Semoga dari 3 bagian ini kamu jadi lebih paham bagaimana teknologi bisa bantu kamu investasi dengan cara cerdas dan aman. Oke, makasih banyak yang sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa buat terus belajar dan mulai investasi dan dari hal kecil. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.